Teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal tanya jawab atau kisi-kisi ilmu pelayaran datar yang biasanya kita temukan di bangku sekolah. Jadi di sini teman-teman saya sudah rangkumkan dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan dan saya kumpulkan untuk kita akan membahas satu persatu. Karena kalau kita membahas satu persatu tentang teori sangatlah banyak, jadi saya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bahas bersama-sama yang selalu dan sering kita temukan di ujian dalam pilihan atau disebut pilihan ganda. Biasanya ada pilihan A, B, C, D, yang paling terakhir E misalnya adalah tidak tahu. Jadi di sini hanya saya ambil jawaban yang benar saja. Kita langsung saja teman-teman, di sini saya beri judul kisi-kisi ilmu pelayaran datar. Pertanyaan pertama, lapisan yang menyelimuti bumi adalah, kita tahu adalah atmosfer. Di sini saya ambil pilihan yang jawaban yang benar saja. 2. Yang termasuk planet luar adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Sebutkan 4 planet yang digunakan untuk bernavigasi, antara lain, ini pilihan yang benar saja teman-teman, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Yang termasuk planet dalam adalah, di sini terlewatkan nomornya, saya langsung saja. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi. Berikut kumpulan benda-benda langit yang di dalamnya, kurang nampak teman-teman, saya geser lagi. Kumpulan benda-benda langit yang di dalamnya terdapat bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Inilah pengertian dari, di situ ada beberapa pilihan. Pilihan yang benar adalah pengertian dari tata surya. Yang berikut, berapakah luas permukaan bumi termasuk luas lautan dan daratan? Jawaban yang benar adalah 510.74.600 km persegi. 6. Ilmu yang mempelajari melayarkan kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat dan ekonomis. Pengertian dari ilmu pelayaran. Jadi ilmu pelayaran ialah ilmu yang mempelajari melayarkan kapal dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat dan ekonomis. 7. Berapa derajatkah kemiringan bumi berputar pada porosnya? Bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan 23,5 derajat. 8. Waktu yang diperlukan untuk satu putaran bumi berkisar. Di sini ada dua versi pertanyaan, yang kalau tidak kita temukan yang pertama atau yang kedua. Jadi, waktu yang diperlukan untuk satu putaran bumi berkisar, pertanyaan yang kedua yang sama jawabannya. Bumi berputar pada sumbu atau porosnya dari arah barat ke timur dalam waktu. Jawaban yang benar adalah 23 jam, 56 menit, 4 detik. Pertanyaan berikut, 9. Ada berapa garis bujur dan berapakah jarak di antaranya? Di sini yang saya bahas ini adalah, saya sudah jelaskan kalau soal hitungan. Semuanya adalah 360 buah dan jarak di antaranya adalah 1 derajat sama dengan 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Dalam arti bumi membutuhkan waktu 4 menit untuk berputar sebesar sudut 1 derajat. 10. Garis lintang ada 4 buah dalam pembagian iklim. Di antaranya adalah, jawaban yang benar, tropik, subtropik, sedang, dan dingin. Berikut, titik potong poros bumi dengan permukaan bumi. Ini adalah pengertian dari kutub bumi. Berikut, berapakah panjang diameter bumi? Diameter bumi panjangnya 12.742 km. Ke-13,
berapakah panjang jari-jari bumi? Kita ketahui panjang jari-jari bumi adalah 6.371 km. 14. Berapakah keliling bumi yang berbentuk bola? Di sini ada dua versi pertanyaan tapi jawabannya sama. Berapakah panjang lingkaran khatulistiwa? Jawabannya sama, ya, jawaban yang benar adalah 40 juta kilometer. 15. Jajar yang letaknya 23,5 derajat di belahan bumi bagian utara disebut lingkaran balik mengkarah. Kemudian jajar yang letaknya 23,5 derajat di belahan bumi bagian selatan disebut lingkaran balik cedayat. Jadi saya berikan gambaran untuk gambarnya mungkin seperti ini. Ini baratnya bumi, teman-teman, sini. Jadi di sini adalah khatulistiwa adalah 0 derajat. Jadi gambarnya iklimnya seperti ini. Jadi di sini iklim dingin, sedang, subtropik, dan di sini tropik. Demikian sebaliknya. Nyangkut pertanyaan yang tadi adalah lingkaran balik mengkarah itu berada di sini 23,5 derajat. Di sini lingkaran balik mengkarah. Di sini 23,5, di sini utara, sini selatan. Ini adalah Jadayat, lingkaran balik Jadayat. Pertanyaan yang berikut, lingkaran kutub selatan berada pada, jawaban yang benar adalah 66,5 selatan. Sebaliknya lingkaran kutub utara berada pada 66,5 utara. Seperti gambar yang ini yang tadi saya sudah tunjukkan di sini. 66 berada di sini, 66,5 derajat utara. Di sini 66,5 derajat selatan. Sedangkan di sini 40 derajat utara, di sini 40 derajat selatan. Kita lanjut untuk pertanyaan berikut. Lingkaran pada permukaan bumi yang bidangnya melalui titik pusat bumi membagi bumi menjadi dua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang sama besar. Ini merupakan definisi dari ekuator atau khatulistiwa. Jadi di sini teman-teman, jadi saya gambarkan lagi, saya berikan satu contoh lagi. Ini adalah khatulistiwa atau biasa kita sebut KI atau ekuator. Sini. Jadi utara, selatan. Jadi di sini kalau kita gambar lengkapnya seperti ini misalnya, atau sebaliknya di sini putus-putus, di sini tidak. Nah, di sini adalah timur, di sini barat. Jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah khatulistiwa. Jadi pengertian daripada lingkaran permukaan bumi yang bidangnya melalui titik pusat bumi. Ini ya teman-teman, titik pusat bumi di sini. Yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Jadi teman-teman bisa, kalau dengan melihat gambar saja bisa bercerita dengan kata-kata sendiri. Ya teman-teman, jadi lingkaran yang melalui titik pusat bumi, ya, secara singkat saja, lingkaran yang melalui titik pusat bumi ini, titik pusat bumi yang membagi bola bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Itu adalah pengertian daripada khatulistiwa.
Pertanyaan berikut, deraja nol atau garis meridian utama adalah, jawabannya benar, sebuah derajah yang melalui Greenwich. Jadi di sini ibaratnya saya buat dalam video yang pertama teman-teman, yang part pertama sekali untuk kita pengenalan bumi. Jadi di sini saya buat semacam kelipat kertas, tapi sebagai contoh bahwa ini bumi adalah bentuk elips. Teman-teman, di sini adalah, jadi kalau saya pertemukan atau saya balik begini aja, saya pertemukan dua tepi ini. Jadi lingkarannya sudah seperti ini. Jadi di sini namanya ekuator atau khatulistiwa. Di sini adalah derajah. Nah, ini adalah bentuk bumi. Jadi garis meridian utama adalah berada di sini, yang juga disebut, yang pertanyaan berikut adalah international deadline atau batas tanggal internasional yang berada di Samudra Pasifik. Jadi kalau saya buka begini, sudah jadi peta dalam bentuk benda datar. Jadi sebagian bumi yang diproyeksikan ke bidang datar, namanya peta. Jadi untuk deraja nol, seperti tadi yang saya sudah gambarkan, kemudian saya ambil kertas baru dulu. Kemudian saya gambarkan seperti ini. Ini adalah garis nol yang disebut meridian utama. Kemudian ini adalah lintang-lintangnya ya teman-teman. Tapi yang di sini yang kita fokuskan adalah garis bujur. Sini garis bujurnya. Nah, ini garis-garis derajat yang saya bikin. Ke arah kanan adalah timur. 0 sampai 180 derajat timur. Sedangkan ke arah kiri 0 sampai 180 derajat barat. Sedangkan garis deadline yang dihitung untuk menentukan waktu adalah di sini. Jadi pertemuan tepi kertas tadi yang saya berikan contoh. Nah, mungkin gambaran seperti itu. Jadi menyangkut pertanyaan yang ke-20, international deadline atau batas tanggal internasional adalah sebuah garis yang mengikuti bujur 180 bujur timur dan bujur 180 bujur barat, terletak berimpit di Samudra Pasifik. Pertanyaan yang ke-21, lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa adalah pengertian dari jajar. Jadi di sini yang saya sudah gambarkan teman-teman di sini, ini adalah jajar ini. Yang nantinya di dalam peta laut kita akan nanti sebut sebagai lintang. Ini jajar. Pertanyaan 22. Busur derajah antara jajar-jajar melalui dua buah tempat disebut perbedaan lintang. Jadi di sini pengertian daripada perbedaan lintang adalah busur derajah antara jajar-jajar melalui dua buah tempat disebut perbedaan lintang. Jadi kalau seandainya di sini saya buat dalam datar, di sini saya tambahkan lagi garis lagi. Sini saya kenakan itu bagian belahan sebelah sana. Saya berikan ini berapa garis? 1, 2, 3, 4. Jadi saya bikin 4 garis dan seterusnya 8 sampai membagi. Misalnya di sini 0 derajat misalnya. Di sini saya gambarkan lintangnya. Disinilah teman-teman ini adalah lintang di sini. Jadi perbedaan lintang pengertiannya busur derajat antara jajar-jajar melalui dua buah tempat. Jadi misalnya di sini tempat tolak A, dia memotong ke sana. Nah, di sinilah dah perbedaan lintangnya ini. Jadi busur derajat antara jajar-jajar melalui dua buah tempat. Itu perbedaan lintang. Sedangkan pertanyaan berikut, busur derajat dihitung dari khatulistiwa sampai jajar yang melalui tempat itu disebut lintang. Jadi kalau lintang dihitung mulai dari 0 khatulistiwa. Jadi di sini lintang. Jadi jika begini berarti sini adalah perbedaan lintangnya. Pertanyaan berikut, lingkaran besar melalui kutub-kutub disebut derajat atau meridian. Jadi di sini adalah derajat.
yang nantinya di dalam peta kita sebut bujur. 25. Busur pada khatulistiwa antara derajah melalui dua buah tempat, itu disebut perbedaan bujur. Jadi seperti perbedaan lintang, di sini dari tempat tolak sini ke sini, ini adalah perbedaan bujurnya. Dari sini ke sini adalah perbedaan bujur, kalau dari sini ke sini adalah perbedaan lintang. Itu jawabannya, sekalian saya tunjukkan pada gambarnya. Kemudian busur terkecil pada khatulistiwa dihitung dari derajah 0, derajah yang melalui tempat itu. Seperti perbedaan seperti lintang, bujur juga dihitung berdasarkan derajah meridian dari 0 sampai ke suatu tempat. Nah, seperti itu yang dimaksud. Pertanyaan berikut, mengukur jarak pada peta laut yang benar adalah pada lintang. Di sini pertanyaan, kenapa? Karena di sini pada bujur dari kutub mengecil ke khatulistiwa membesar kemudian ke kutub adalah tidak sama ukuran. Mengecil, membesar, mengecil. Tetapi kalau lintang adalah semuanya ukurannya sama. Sampai ke kutub ukurannya sama, jajar atau sejajar. Kalau beda sama kutub. Jadi disarankan untuk mengukur jarak di peta laut harus di tepi kiri atau tepi kanan pada peta laut. Disarankan kalau boleh jangan biasakan diri untuk mengukur jarak di bujur, karena di atas 3 derajat atau 5 derajat ukurannya sudah tidak sama, jaraknya sudah tidak sama. Mungkin itu alasan yang membuat harus mengukur jarak pada lintang.